terlampau banyak keajaiban alhamdulillah yang kurasakan dalam hidup. Oh iya. Awakmu banyak ajaib atau banyak mumet? Loh, kalau saya dia diparani mumet, tapi mumetnya berubah jadi ajaib. Karena mumet itu kalau marani saya tajak ngomong, mumetnya tajak ngomong, tak punya duit gitu kan ya. Santai, sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya belajar pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab dari semua yang terjadi ini, pusing tadi, orangnya banyak juga bingung. Satu sebabnya karena tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak kenal Gusti Allah. Kalau kenal Gusti Allah, beres-beres, selesai. Nah, nggak kenal Gusti Allah gara-gara apa? Nggak kenal utusannya. Jadi contoh misalnya, ini saya datang ke sini, datang sendiri atau diundang? Diundang. Jenengan semua ke rumah saya? Enggak? Lah, jenengan semua enggak ke rumah saya? Lah kalau saya datang? Karena ada utusannya jenengan, betul? Wakil datang ke rumah saya, tolong Habib bisa nggak ngisi pengajian di sini, bla 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 bla, betul gitu kan? Nah, karena saya senggangnya malam Jumat ini, saya datang malam Jumat ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya datang itu karena undangan jenengan lewat utusan, benar? Jadi yang tahu saya siapa? Utusan. Nah, karena saya dan utusan saling tahu, makanya saya sampai di sini. Saya mengikuti petunjuk utusan. Nanti keluar tol Habib, ikuti GPS, nanti ketemu sama yang jemput, nanti diantar sama yang jemput, betul begitu? Saya nurut sama utusan tadi, maka saya sampai kepada yang undang. Paham? Karena saya nurut sama utusan, saya sampai pada yang ngundang. Lah utusannya Allah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Itu artinya utusannya Allah, dikirim sama Allah. Yang ngirim siapa? Allah. Jadi kalau kita kenal sama yang dikirim, nanti ketemu yang ngirim. Kalau kita dekat dengan yang dikirim, maka kita akan ketemu yang ngirim. Jelas? Oke, alhamdulillah. Pengen hatinya tenang, Allah bilang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah hati akan jadi tenang. Ingat sama Allah itu bagaimana? Tanya sama utusannya Allah, tanya sama utusannya Allah. Kanjeng Nabi yang dimaksud ingat sama Allah itu seperti apa? Jadi biar nanti kalau pas saya sumpah, saya ingat sama Allah, sumpahnya hilang. Betul kan ya? Nanya sama utusannya Allah. Kanjeng Nabi jawab. Kanjeng Nabi jawab salam. Di antara cara ingat sama Allah adalah kalau kamu waktu senang, jangan lupa kamu ingat sama Allah. Nanti kalau kamu susah, Allahnya ingat sama kamu. Waktu senang ingat sama Allah bagaimana? Waktu duitnya banyak, jangan lupa orang tuanya disenangkan, jangan lupa tetangganya disenangkan, jangan lupa Pak D, Pak Leknya disenangkan, jangan lupa anak dulunya disenangkan. Karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi punya tundun, itu perintahnya Allah. Nanti kalau pas kamu gak punya, Allah ingat sama kamu. Ini dia dulu waktu punya, nurut sama saya, ngedum sana ngedum sini. Sekarang dia gak punya, saya akan perintahkan semua orang untuk bantu dia. Nah sekarang panjenengan umat dewi kenapa? Bukan duit. Gak duit. Ada enggak korbannya? Gak punya uang, pusing gak punya uang. Ada enggak korbannya? Nah itu cek. Biasanya kalau punya uang suka traktir temannya atau suka makan sendiri? Nah, kalau memang sukanya makan sendiri, semua dimakan sendiri, nggak suka bagi-bagi,
Nggak mikir orang tuanya, nggak mikir kakaknya, nggak mikir adiknya, nggak mikir tetangganya, nggak mikir sahabatnya, nggak mikir Pak Alim, nggak mikir Pak Ade, maka layak waktu nggak punya dibuat mumet itu layak. Kenapa? Karena dia lupa sama Allah di waktu dia senang. Paham? Enak loh kalau kita paham ilmunya enak. Contoh, saya punya hajat, pengen hajat saya kabul. Pengen dah hajatnya kabul. Yang mewujudkan hajat siapa? Allah. Yang mewujudkan hajat siapa? Allah. Mintanya kepada siapa? Allah. Caranya bagaimana? Nanya lagi sama utusannya Allah, Kanjeng Nabi, gimana nih caranya kalau saya punya hajat biar kabul? Gimana caranya saya punya hajat biar terwujud? Nanya pada Nabi Muhammad SAW. Dijawab enggak? Dijawab. Banyak caranya. Salah satunya, kalau kamu mewujudkan hajat saudaramu, hajatmu diwujudkan sama Allah Ta'ala. Jadi jangan Anda kira saya datang ke sini ikhlas. Enggak. Saya datang ke sini ada tujuannya. Ya Allah, saya wujudkan hajat dulur saya ini, wujudkan hajat saya. Paham enggak? Ada maunya, tapi karena maunya sama Allah itu namanya ikhlas. Kalau maunya sama Allah namanya ikhlas. Habib kenapa datang pengajian ke sini? Saya mau menyenangkan panitia, mewujudkan hajatnya panitia. Karena saya wujudkan hajatnya panitia, hajat saya pasti diwujudkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib kok bisa bilang pasti? Yang bilang bukan saya, Kanjeng Nabi. Kalau yang bilang Kanjeng Nabi itu ilmu pasti, karena itu ucapan Nabi adalah wahyu, bukan pendapat pakar, bukan menurut orang yang punya pengetahuan, tapi ini wahyu ilahi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, Masya Allah, betul kan? Iya, nyoto. Alhamdulillah, saya baru seneng dapat kopi langsung ditambahi anggur sak piring, jeruk sak piring, Masya Allah, kelengkeng sak piring, ya kan? Karena saya ini pengen bersyukur, takjub ke sebelah saya. Nah, biar nanti datangnya lebih banyak lagi untuk paham? Ya begitu. Jadi gimana caranya? Caranya wujudkan hajatnya orang lain. Nah, hajat yang paling gampang diwujudkan hajatnya siapa? Orang tua kita. Masya Allah, saya itu udah senang kalau ibu saya ngomong, nak pulsa. Senang saya. Model ngisi pulsa ibu saya mintanya mobil. Iya tuh ya. Kalau minta kan jangan nanggung. Allahumma berkat wujudkan hajatku saya ibuku, wujudkan hajatku pengen punya mobil. Kan begitu. Enak atau gak enak? Enak, ngomongnya sama Allah aja kok repot. Kan ngomongnya sama Allah, bukan sama jenengan, betul kan ya? Ngomongnya sama Allah. Nabi janji kalau kamu wujudkan hajat dulurmu, Allah akan wujudkan hajatmu. Ini bukan lagi dulur, orang tua. Nah, kita ini punya orang tua. Kadang-kadang punya hajat, nak, tolong antarkan ibu ke pasar. Gak mangkat. Begitu yang telepon Pak Yai, belum teman ke pasar, siap Yai. Masya Allah. Ya, yang telepon Habib, siap Habib. Bahkan tambahin, siap Doro Habib. Masya Allah. Ya, begitu yang nyuruh bapaknya, kesel Pak. Semalam itu saya tuh leohan loh Pak. Masya Allah. Masa bapak nggak punya perasaan sih? Selesai ngomong begitu, ditelepon sama Habibnya, ditelepon sama kiainya, ditelepon loh, gak dimarahi, ditelepon. Jemput saya ya, antarkan saya ke pasar. Siap, Yai, siap, Doro Habib. Masya Allah. Bagus. Saya gak ngomong jelek, bagus. Tapi ya, rodok kurang ajar toh. Bapaknya dibegitukan, ibunya dibegitukan, kehilangan dia. Cara mewujudkan hajat yang besarnya luar biasa, hajatnya orang tua. Jelas semuanya?
Caranya lagi, nih yang tadi bilang sholawat. Ini saya udah 1 jam bicara. Betul Mas Eto? Coba dicek Mas Eto. Sebelum Mas Eto tidur kan saya tegur. Betul Mas Eto? Itu teknik untuk membangunkan Mas Eto. Ya biar tidak tidur. 10 menit lagi udah 1 jam. Sholawat. Sholawat tadi Kanjeng Nabi bilang SAW, siapa bersolawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah ini kadang-kadang kita ini nggak belajar 10 kali terus hitung-hitungan. Kalau saya solawat 1 dibalas Allah 10. Jangan salah loh ya. 1 dibalas 10 itu bukan matematika. Bukan ngasih tisu 1 nanti diganti tisu 10. Bukan. Saya ngasih panitia hadiah tisu, masa panitia balasnya tisu? Kan begitu. Seseorang itu memberikan balasan sesuai dengan 1 kekayaannya, 2 sesuai dengan kedermawanannya. Betul? Bu, saya paling asik kalau ini contohnya ibu-ibu. Boleh ya Bu ya? Jenengan sugih Bu, insyaallah, amin. Lah kok tanggi jenengan, tetangga jenengan ngirim tahu goreng 5 iris. Tonggo jenengan ngirim tahu goreng 5 iris. Hadiah, nih hadiah tahu goreng 5 iris. Begitu hadiah nyampe rumah jenengan, tahu goreng 5 iris. Jenengan sugih, jenengan lumo, jenengan kaya, jenengan dermawan. Pengen balas nggak? Balasnya apa? Tahu 50? Enggak. Nyari poin yang ngomong. Ono ekor sapi. Adanya sapi. Oh sugih. Oh mau. Maka bilang sama pelayannya tetangga tadi, terung sapinya ini bawa ke rumah majikanmu. Tuh, kenapa? Bilang hadiah dari saya. Hadiah dari saya. Ngasihnya tahu, balasannya sapi. Kenapa balasannya sapi? Karena nggak punya tahu, nggak level. Masa orang sugih balas tahu, nggak level. Balasannya sesuai gudangnya, betul? Balasannya sesuai gudangnya. Lah kita sholawat sekali, Allah balasnya 10 kali. 10-nya Allah itu maksudnya apa? Unlimited. Karena Allah Khaliq, Allah yang menciptakan, gak bisa dihitung, gak bisa dihitung. Satunya Allah gak ada habisnya. Satunya Allah gak entek-entek. Satunya Allah unlimited. Apalagi 10 kalinya. Bukan hitungan angka, tapi mau ngasih tahu, tak keiwakeh kalau entek. Apa itu? Minallah rahmat. Dikasih rahmat sama Allah Ta'ala, dikasih ampunan sama Allah Ta'ala, dikasih mawahib ilahiyah, karunia ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau punya hajat, baca sholawat, itu jalan tercepat. Kalau punya hajat, baca sholawat, itu jalan tercepat. Kenapa? Karena kita hajatnya kecil, Allah ngasihnya besar. Surplus atau enggak surplus? Surplus. Ya, dapatnya lebih banyak. Karena itulah para habaib, para kiai, para ulama selalu mengajarkan, kalau punya hajat baca munjiah 1000 kali. Kalau punya hajat baca nariyah 4444 kali. Kalau punya hajat kamu baca sholawat atau maulid situ dua. Kalau punya hajat kamu baca burdah. Punya hajat baca barzanji. Kok bisa itu hasil? Iya, kalau mau ngomong sama Allah, tawassul. Tawassul. Ya Allah, berkat aku sholawat, wujudkan hajatku. Ya Allah, berkat aku baca maulid, wujudkan hajatku. Itulah ilmunya para kiai, para habaib. Makanya para kiai, para habaib itu kok hidupnya nyantai-nyantai saja, yang menempuh jalan itu ya, hidupnya nyantai. Kenapa? Udah tahu rumusnya. Saya ambil cerita, sholawat munjiah. Sholawat munjiah ini kan asalnya gara-gara ada kapal di tengah laut kena badai. Kapal di tengah laut kena
badainya itu besarnya luar biasa, kapalnya terombang-ambing, yang di dalam kapal bingung gimana ini, khawatir, takut, tapi subhanallah ulamanya tidur. Ada satu ulama di kapal itu tidur, semua orang bingung, dia asik tidur, nggak mau ikut bingung, tinggal turun. Jenengan sanggup naik bis, tiba-tiba gempa bumi, naik bis, gempa bumi, busnya goncang-goncang gitu, berhenti nih diri, busnya goncang-goncang, pilih tidur atau lari? Tidur atau lari? Lari ya, mencolot pengen selamat. Nah ini ulamanya dalam kondisi yang mirip begitu, mestinya kan cari sekoci, cari pelampung biar selamat, betul? Ulamanya nyantai saja, tinggal turun tidur, tenang sekali hatinya ulama tadi. Maka dalam tidurnya mimpi ditemui kanjeng Nabi Muhammad SAW, diajarin sholawat, baca sholawat ini, ajak semua yang di kapal baca sholawat ini, nanti badainya reda. Subhanallah, bangun, semua dikasih tahu, mau badainya reda? Mau. Nurut sama ulama tadi karena paham ini ulama mengerti. Yang lain bingung, dia tenang-tenang saja. Jangan panik, semua duduk. Diatur sama ulama tadi, semua duduk. Baca ini mundia, saya baru dapat dari Nabi Muhammad SAW. Baca bareng-bareng, dibaca bareng-bareng. Baru dapat angka 300, badainya langsung selesai. Mudah atau susah ini? Mudah, gak repot. Tapi kita kalau diajari, pilih yang susah.